meninggikan Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Siap saudara? Siap. Amin. Mari kita nyanyikan pujian lagu Manis Kau Dengar.
Tuhan, malam ini hati kami bersuka karena Tuhan. Hati kami bergembira karena Tuhan, bukan yang lain Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan buat kami, buat nafas yang Tuhan berikan buat kami. Kami gunakan waktu-waktu sisa kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan malam ini, kami boleh mengalami Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, haus akan firman-Mu Bapa. Di saat ini Tuhan kami ingin memuji Engkau, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Yesus Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami memuji dengan hati kami, dari segenap jiwa kami, dari segenap pikiran kami, akal budi kami, dan kekuatan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan sudah berdoa. Semua katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita senang bisa berjumpa lagi. Mari kita naikkan pujian. Oh betapa indahnya.
Dua rasul ini mengajarkan sesuatu yang bisa dikatakan menjadi suatu bahan pertentangan antara orang-orang Kristen. Mari kita baca dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan kita juga akan membaca Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nampaknya Yakobus dan Paulus sepertinya berkontradiksi. Bahkan isu ini atau bahkan banyak dari scholar atau teolog seakan-akan melihat bahwa ada pertentangan antara Yakobus dan Paulus. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati, sedangkan Paulus mengatakan oleh iman maka engkau selamat. Sebelum kita mengulas lebih jauh apakah benar mereka sedang berkontradiksi, saya ingin menyampaikan sebuah prinsip-prinsip dalam menafsirkan Alkitab. Pertama, Alkitab adalah firman Tuhan, sehingga dia tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Kedua, bahwa kita harus tahu dari sudut pandang mana ayat ini sedang berbicara. Apakah dari sudut pandang manusia atau daripada sudut pandang Allah. Jangan pernah melepaskan ayat dari konteksnya. Kemudian selanjutnya adalah harus kita bisa memahami gaya bahasa seperti figuratif, simbolik, dan sebagainya. Kenapa kita memerlukan prinsip-prinsip hermeneutik ini? Pertama, karena Alkitab ini dibikin ribuan tahun yang lalu dengan budaya, geografi, sosial, politik yang sangat berbeda dengan kita. Sehingga kita memerlukan sebuah prinsip-prinsip supaya kita ketika menafsirkan Alkitab, kita tidak bisa seenaknya. Untuk itu, karena tadi kita sudah mempunyai prinsip-prinsip dalam menafsirkan Alkitab ini, maka kita akan melihat apakah benar Paulus dan Yakobus itu sedang bertentangan atau mengajarkan sebuah
pengajaran yang berlawanan satu dengan yang lain. Pertama, kita harus tahu bahwa Paulus sedang berbicara pada siapa? Artinya audiensnya siapa? Paulus sedang berbicara pada orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi diaspora, artinya tidak berada di kota Yerusalem. Tetapi mereka masih menganut ajaran-ajaran ortodoks atau ajaran-ajaran hukum Taurat karena mereka diajarkan oleh saudara-saudaranya. Sedangkan Yakobus berbicara kepada orang-orang yang berada di tanah Israel. Dari sini kita akan bisa melihat bahwa audiens yang dihadapi oleh Paulus dan Yakobus dua kelompok yang berbeda. Rasul Yakobus mengatakan di pasal 2 ayat 17 dia mengatakan iman jika tidak disertai dengan perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena pada saat itu orang-orang di Yerusalem atau orang-orang Israel pada saat itu mereka mengandalkan atau nampaknya mereka adalah orang-orang yang beragama atau orang-orang yang beriman, tapi dari perbuatan-perbuatannya mereka tidak nampak sebagai atau mencerminkan sebagai orang Kristen. Sedangkan Paulus berhadapan dengan orang-orang yang di luar Yerusalem, mereka tidak mengenal hukum Taurat secara ketat. Mereka beranggapan bahwa dengan perbuatan-perbuatan baiknya bisa menyelamatkan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan Rasul Yakobus itu dua kelompok yang berbeda. Sekarang kalau itu kita tarik dari konteksnya, artinya secara konteks Rasul Paulus dan Yakobus berbicara sekitar 2000 tahun yang lalu. Di masa sekarang, apakah kita bisa melihat hal seperti ini? Sangat bisa. Banyak atau bisa kita katakan bisa terlihat bahwa orang datang ke gereja, orang datang beribadah hanya untuk sebagai rutinitas. Dia tidak benar-benar beriman. Tapi hanya sekedar untuk kelihatan dia beribadah. Sedangkan ada orang yang dia menggunakan salib besar, menggunakan jubah yang nampaknya sebagai seorang yang beriman, tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Kesimpulan dari kasus ini, Rasul Paulus menekankan bahwa hanya oleh iman kita selamat. Sedangkan Yakobus mengatakan bahwa jika kamu benar-benar beriman, pasti kamu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Artinya sebenarnya penekanan dari Rasul Yakobus dan Rasul Paulus sangat berbeda. Penggunaan kata iman oleh Rasul Paulus untuk membuktikan bahwa iman yang menyelamatkan, saving faith. Sedangkan iman yang digunakan oleh Rasul Yakobus berbeda penekanannya. Dia menekankan bahwa dengan apa bukti imanmu? Rasul Yakobus sedang tidak mengatakan atau mengajarkan sebuah ajaran yang keselamatan iman dan perbuatan. Banyak sekali ajaran-ajaran di luar yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin selamat, maka kamu harus melakukan atau mengerjakan keselamatanmu. Jika kamu tidak mengerjakan itu, maka hilang keselamatanmu. Ada yang pernah dengar itu? Saudara-saudara? Artinya penggunaan iman di sini antara Yakobus dan Paulus berbeda penekanannya. Kalau Rasul Yakobus mengatakan itu, dia memberi sebuah perumpamaan. Mari kita baca di Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang.
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Rasul Yakobus memberi ilustrasi atau contoh dengan kejadian ini. Dia memberi contoh ini bukan berarti dia menegaskan bahwa salvation adalah hasil dari iman dan perbuatan. Sama sekali dia tidak mengatakan itu. Dia justru mengatakan bahwa karena iman, maka kamu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Sebagai contoh, ketika kita melihat seorang teman kesusahan, tapi kita merasa kasihan sama dia, tapi kita tidak melakukan perbuatan apa-apapun. Wah, kasihan kamu kesulitan, kamu tidak mempunyai makanan, kamu tidak mempunyai ini. Tapi kita tidak melakukan perbuatan atau tindakan nyata dari kita untuk menolong teman kita. Ini yang dimaksud dengan perbuatan itu. Jadi penekanannya sangat berbeda antara yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dan Rasul Paulus. Sedangkan Rasul Paulus menekankan pada keselamatan tidak ditentukan oleh perbuatan baik, melainkan hanya oleh iman terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iman akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik bukan menyelamatkan, tapi itu hasil dari iman itu. Di ayat 17, 20, 26, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi Rasul Yakobus sedang menekankan atau menegaskan bahwa jika kita mengaku kita beriman, tapi tidak menghasilkan atau melakukan perbuatan-perbuatan baik, hakikatnya adalah kosong. Tapi Rasul Paulus tidak seperti itu. Kata di sini iman atau hidup lalu menjadi mati, artinya bahwa pengakuan orang ini adalah pengakuan yang kosong. Artinya saya mengatakan saya beriman, tapi sebenarnya hanya dalam ucapan, bukan dalam benar-benar atau kenyataan atau sesungguhnya. Sama seperti ketika kita mengatakan bahwa saya memberi ilustrasi seperti ini. Seorang mengatakan cinta terhadap seorang pasangannya, pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan atau bukti bahwa dia mengasihi orang yang dicintai. Sebagai contoh, saya mengatakan ke istri saya bahwa saya mencintai dia, tapi saya tidak pernah memperhatikan, saya tidak pernah membantu, saya tidak pernah melakukan atau membelikan sesuatu kepada istri saya. Istri saya akan bertanya, kamu benar-benar mencintai saya apa tidak? Begitu juga sebaliknya. Ketika saya membelikan sesuatu, tapi saya sebenarnya tidak mencintai, itu sama dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, bahwa hanya oleh iman. Kalau saya benar-benar mencintai istri saya, pasti saya akan melakukan sesuatu. Seperti kalau kita katakan itu di sini, NATO, no action talk only. Di ayat 18, mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Rasul Yakobus memberi tantangan kepada orang bahwa kalau kamu memang beriman, tunjukkan dengan hasil dari imanmu adalah perbuatan-perbuatanmu itu. Dan Rasul Yakobus bisa membuktikan imannya dan perbuatannya. Itu kenapa dia memberi ilustrasi seperti itu. Kata-kata padaku ada perbuatan di ayat 18e atau A tidak boleh diartikan seakan-akan ia hanya membuat perbuatan tetapi tidak mempunyai iman. Karena ini adalah suatu keadaan yang tidak mungkin terjadi. Dan juga ini bertentangan dengan ayat 18b yang mengatakan
aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dari kata-kata dalam ayat 18 ini juga jelas bahwa orang ini bisa menunjukkan imannya. Orang yang kedua hanya mempunyai iman atau pengakuan, orang yang tidak menunjukkan imannya karena memang dia tidak mempunyai iman itu. Kesimpulan dari ini, jika seseorang mengaku percaya tetapi tidak ada perbuatan baik dalam hidupnya, maka ia sebetulnya bukan orang Kristen. Orang bisa mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya datang ke gereja, tapi saya tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling saya tidak mau belajar atau membaca firman. Tidak ada kerinduan dalam hidupnya untuk membaca firman. Sama aja itu, perbuatan-perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah orang yang beriman. Banyak sekali bahwa orang datang ke gereja hanya untuk sekadar dilihat atau membuktikan, oh saya ini adalah orang yang beragama. Sejatinya dia adalah orang-orang Kristen KTP. Saya dulu seperti itu. Saya datang ke gereja hanya untuk Natal, Paskah, atau ada acara-acara tertentu. Saya senang itu. Jadi waktu ada acara-acara tertentu saya datang. KTP saya KTP Kristen. Saya ditanya, kamu orang Kristen? Saya orang Kristen. Tapi saya benar-benar tidak benar-benar beriman. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara seperti itu atau punya pengalaman seperti itu, atau mungkin teman dari saudara seperti itu. Tapi itu yang saya alami. Ketika saya benar-benar beriman, kerinduan untuk membaca firman, keinginan untuk datang ke gereja beribadah, itu akan timbul dengan sendirinya. Tanpa harus dipaksa. Datang, ayo mari kita belajar firman Tuhan. Sekarang saya bersemangat. Dulu saya menghindar. Saya tidak mau datang ke persekutuan-persekutuan doa karena saya khawatir untuk ditanya atau di-challenge. Tapi kalau di luar saya ditanya, kamu orang Kristen? Saya orang Kristen. Itu dulu. Poin yang ketiga. Kedua rasul ini menggunakan satu tokoh yang sama, adalah Abraham. Mari kita baca di Yakobus 2 ayat 21-23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sedangkan di Roma 4:1-3 dikatakan bahwa, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sama-sama menggunakan tokoh Abraham, tapi penekanannya yang berbeda. Paulus menggunakan contoh Abraham dengan janji. Dia menunjukkan Abraham diberi janji oleh Allah bahwa suatu hari kelak dia akan menjadi bapa segala bangsa. Suatu hal yang tidak nampak, suatu hal yang jauh ke depan. Tapi Abraham menunjukkan imannya. Karena imannya maka perbuatan-perbuatannya dibenarkan. Sedangkan Rasul Yakobus menggunakan contoh Abraham dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi Paulus berhadapan dengan janji Tuhan, maka Yakobus berhadapan dengan perintah Tuhan yang nyata langsung. Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Dan seperti kita ketahui, Abraham menuruti perintah Allah. Nyata dan suatu hal yang tidak nyata. Dalam hal Paulus mengatakan bahwa perintah apa yang diterima oleh Abraham langsung dilakukan. Artinya dia beriman dengan bukti dia memberikan anaknya Ishak satu-satunya untuk dipersembahkan. Artinya kedua rasul ini sedang tidak
bertentangan atau berkontradiksi. Paulus menekankan hal yang berbeda dalam hal ini, sedangkan Yakobus menekankan pada hal yang berbeda. Jadi mereka sedang tidak berkontradiksi. Saya akan mengutip dari seorang penafsir, William Hendrickson. Perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan siapapun. Tetapi tanpa perbuatan baik, tidak seorang pun mempunyai hak untuk mengklaim bahwa ia adalah orang Kristen. Sekarang saya izinkan bertanya kepada saudara-saudara. Jika saudara-saudara beranggapan bahwa saudara melakukan perbuatan baik, melakukan kegiatan kerohanian, tapi berpikir bahwa kegiatan-kegiatan ini yang menyelamatkan saudara, bertobatlah. Jika saudara mengatakan bahwa Anda adalah orang Kristen atau orang percaya, tapi tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan baik itu, atau keinginan untuk membaca firman, datang ke gereja, beribadah, saatnya kita untuk memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Amin. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu tentang Rasul Yakobus dan Rasul Paulus Tuhan. Dengan firman ini, saudara-saudara yang punya kerinduan untuk benar-benar beriman, berilah mereka tuntunan Tuhan. Dan bagi teman-teman atau saudara-saudara yang masih berpikir bahwa keselamatan diperoleh karena perbuatan dan iman, ampunilah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami menyelesaikan suatu pelajaran yang penting Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Ya Tuhan, ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha kuasa, juga Allah yang maha kasih, yang sudah menunjukkan cinta kasih-Mu yang terbesar lewat Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Walaupun di dunia ini ya Tuhan ada berbagai macam penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, dan kematian, kami tahu cinta kasih-Mu melampaui semua penderitaan itu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur untuk jaminan keselamatan, untuk anugerah pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan itu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersatu hati malam ini, berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami ingin berdoa syafaat untuk mendukung saudara-saudara kami yang perlu ditopang dengan doa. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Yanti, baik di sini maupun di Indonesia, dengan kepulangan adiknya tadi sore, Julio, ke hadapan-Mu ya Tuhan. Banyak hal kami tidak mengerti ya Tuhan, kenapa dia masih muda harus dipanggil. Tapi satu hal kami tahu ya Tuhan, Kau tidak pernah salah. Waktu-Mu paling indah ya Tuhan. Sebab itu di tengah-tengah ketidakmengertian kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghibur dan menguatkan keluarga.
baik yang di Indonesia maupun yang di sini, khususnya Tante Lucy, ya Tuhan. Hiburkan dia, kuatkan dia. Topang dia Tuhan. Supaya dia punya hati yang siap menerima apapun yang Tuhan sudah putuskan. Kami juga berdoa untuk keluarga Jennifer ya Tuhan di Dallas. Dengan kepulangan Jennifer, Tuhan Kau menghiburkan seluruh keluarga. Biarlah melalui kejadian ini mereka yang sudah mengenal Tuhan tetap setia kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan Maha Baik. Kalau ada keluarga yang belum percaya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka memikirkan bahwa hidup itu sementara dan mereka membutuhkan Tuhan Yesus juga satu-satunya juru selamat yang sejati. Kami terus doakan saudara kami Willy Aziz yang kena stroke ya Tuhan. Kami bersyukur ada kebaikan di masa rehab ini Tuhan. Kau terus menjamah dia dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tanganmu, kuatkan iman dia. Dia rindu kalau disembuhkan nanti dia mau setia beribadah, melayani. Tuhan beri dia kesempatan kedua untuk berbuat sesuatu bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga Pak Slamet Tarigan dalam proses radiasi Tuhan. Kuatkan fisik, mental, dan rohaninya, siapkan. Beri dia kesabaran, ketabahan menantikan jamahan tangan-Mu yang memulihkan secara sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda juga dalam pemulihan. Semua kelemahan tubuh dan sakit penyakitnya Tuhan tahu, Tuhan topang dia. Tuhan pulihkan hamba-Mu, kami bersyukur di tengah-tengah kelemahan. Dia masih terus setia mau melayani pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati juga Mama Merin dalam pemulihan jantungnya, kakinya. Tuhan kuatkan, teguhkan dia rindu nanti Mother's Day boleh datang beribadah bersama-sama. Doakan Wan untuk jantungnya Tuhan, tumpangkan tangan dan kuatkan dia. Agar dia bisa tetap bekerja dengan baik. Juga Lisa di bagian kakinya yang sakit Tuhan, jamah dia dan sembuhkan dia. Tolong Budi Sayogyo masih harus proses kimo, ya Tuhan tinggal 2 kali Tuhan menolong. Tuhan mempersiapkan dia minggu depan akan menjalani kimo itu Tuhan. Beri kekuatan ekstra dari sorga. Agar daya tubuhnya kuat, dia punya nafsu makan bisa istirahat dengan baik. Remaja kami Arthur Palar Tuhan tolong sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu dan mujizat-Mu yang sempurna Tuhan. Dia rindu melayani pekerjaan-Mu. Juga kami doakan Esther Francis untuk abdomennya, bagian usus dan tiroidnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudara lain yang menunggu, yang terus menunggu Tuhan, tetap beri kekuatan iman. Untuk Walter yang menunggu mata kanannya disembuhkan. Jane Atmojoyo untuk pemulihan jantungnya. Charlie Tuhan untuk menerima mujizat-Mu dan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Baby Noah masih ada sebuah lubang kecil di jantungnya, kami minta Tuhan sembuhkan juga. Juga kakaknya Evi, Liao Oijun di Indonesia, anaknya Cirita Yafet Martin di Indonesia, dan adik kakak ipar Ciolin Evi di Toronto. Tuhan, mereka yang menantikan Tuhan, Tuhan jamah, tumpangkan tangan. Pak Hari menunggu hasil tes abdominalnya. Tuhan tolong Ci Silvi di bagian matanya dan juga Pak Indra untuk pemulihan punggung dan bagian pinggang. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami doakan para senior kami, Om Paul Wardana, beri dia panjang umur, kesehatan, kekuatan ekstra dari Tuhan. Karunia-karunia dari Tuhan untuk terus melayani para senior kami di Evergreen. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memakai Om Paul dengan kasih setia-Mu yang baru setiap hari. Dia kuat, sehat menemani Tante Lena. Tolong Tante Lena, Tuhan beri dia nafsu makan, tambahkan daya ingat, dan kakinya yang lemah Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Juga semua senior-senior kami yang lain,
Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, mereka yang satu persatu hidup dalam kesendirian mereka Tuhan, temani mereka, Engkau sahabat yang terbaik. Om Budi Pualamsa kakinya lemah, Tuhan kuatkan sehingga dia boleh beribadah setiap minggu, itu kerinduan dia. Ci Rostin, Ci Eti, Tante Oni di Indonesia, juga maminya Ramona, juga dalam pemulihan Tuhan kasihani. Ya Tuhan, para senior-senior lain yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan jaga. Tuhan lindungi dengan anugerah-Mu setiap hari yang baru. Juga Pak Humphrey dan Ci Sylvia yang rajin melayani, Tuhan tambahkan kekuatan dari sorga. Jauhkan dari semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kedua hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Menjadi teladan bagi kami semua yang muda-muda ini Tuhan. Berkati semua aktivis IGNC, semua majelis boleh melayani dengan kompak, dengan setia, dengan konsisten mengasihi Tuhan. Dengan lebih baik lagi berbuat yang terbaik. Dengan motivasi yang murni, tujuan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat IGNC menjadi jemaat yang saling mendoakan, saling mengasihi, saling membangun satu dengan yang lain. Jadikan IGNC gereja yang mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. 3 kebaktian sudah dimulai, Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan jiwa-jiwa baru. Baik ibadah Inggris, ibadah pertama dan kedua, Tuhan, Engkau sendiri yang memulai gereja-Mu ini 17 tahun yang lalu, Tuhan. Engkau terus memberkatinya, berbuah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Beri semangat yang sama kepada semua jemaat Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar melayani pekerjaan Tuhan yang mulia dan kekal. Sebab kami tidak tahu kapan kesempatan itu tertutup dan ditutup, Tuhan. Tolong kami semua. Berkati Indonesia dalam persiapan pemilu, Tuhan beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Berkati keluarga handai tolan kami di sana yang sudah percaya tetap setia kepada Tuhan, yang belum percaya diberi kesempatan mendengarkan Injil dan diselamatkan. Amerika ya Tuhan, berikan kebangunan moral. Para kaum liberal kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasihani mereka dengan waktu dan cara Tuhan. Berilah mereka hati yang bertobat, rindu kembali kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati pekabaran Injil di seluruh dunia, hamba-hamba-Mu, orang-orang Kristen di mana-mana, khususnya di lebih 50 negara yang menentang Kristus dan menentang kekristenan. Tuhan kasihani mereka. Di dalam ketidakbebasan, di dalam berbagai ancaman, Tuhan lindungi dan pelihara mereka tetap efektif dan produktif mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan-Mu. Dengan cara apapun, pekabaran Injil Tuhan Kau berkarya, supaya 2/3 dunia yang belum mengenal Kristus boleh mendengarkan Injil keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk setiap pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara kami yang berdoa di sini maupun berdoa di rumah. Yang diam-diam memohon kepadamu. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Berilah iman, mata iman untuk percaya bahwa janji-Mu selalu ya, amin dan benar. Masalah apapun ya Tuhan, entah sekolah, pekerjaan, keluarga, status, teman hidup, pergumulan keuangan, dan berbagai macam hal. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, penolong kami, gembala kami yang setia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih
Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, tetap ada ibadah. Minggu pertama kita ada perjamuan di 3 kebaktian. Jam 9, ibadah bahasa Inggris. Jam 11 dan jam 6 sore, ibadah bahasa Indonesia. Saudara yang sehat, yang diberi kesempatan, mari beribadah bersama-sama dan siapkan hati saudara mengikuti perjamuan. Tuhan memberkati saudara.